masuk. Iya, Bu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Emil sehat? Sehat, alhamdulillah, Bu. Saya minta waktunya, Bu, untuk wawancara tentang P5 di sekolah ini. Oke. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana sekolah ini mengimplementasikan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan di sekolah ini, Bu? Oh, di sini di SD 12 Kota Tinggi kami mengimplementasikan P5 itu melalui kegiatan praktik pengelolaan sampah, penghijauan dan edukasi tentang hemat energi. Salah satu program utama kami adalah pembuatan kebun sekolah dan kegiatan daur ulang. Siswa juga dilibatkan langsung dalam program ini agar mereka dapat belajar dengan cara aplikatif dan langsung terjun langsung pada kegiatan tersebut. Ya, baik, Bu. Terus apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, Bu? Mungkin tantangannya sama dimanapun saja, mungkin itu mengubah kebiasaan ya, dari warga sekolah, baik siswa, guru, dan masyarakat sekitarnya kepada mereka untuk lebih peduli pada keberlanjutan dari suatu kegiatan. Selain itu, keterbatasan dana dan fasilitas kadang menjadi kendala juga, namun kami terus berupaya mencari solusi dengan berkolaborasi dengan pihak luar, sehingga kegiatan ini nantinya bisa mendatangkan manfaat dan berhasil secara efektif. Mungkin hanya itu, Bu, wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Sama-sama. Semoga sukses untuk P5-nya di Sekolah SDN 12 Kota Tinggi. Sama-sama. Ya. Saya juga untuk Bu Eni. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya sudah mewawancarai kepala sekolah SDN 12 Kota Tinggi tentang P5 di sekolah ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak, tentang P5 itu apa arti pentingnya gaya hidup berkelanjutan dalam konteks pendidikan? Jadi P5 adalah pentingnya gaya hidup berkelanjutan dalam konteks pendidikan. Ya, Pak. Jadi gaya hidup berkelanjutan dalam konteks pendidikan berarti mendidik siswa agar memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Ini penting karena mereka adalah penerus bangsa dan mereka harus memiliki kebiasaan serta nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga P5 di sekolah kita ini semakin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya sudahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu anak-anak ibu semuanya harus bersemangat untuk belajar. Ya. Silakan ketua pimpin baca doanya dulu.
Gibran, Zoya, ada semuanya? Ya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang P5. Ya, perhatikan P5. Siapa yang tahu apa kepanjangan dari P5? Nah, ya bagus. Coba ulangi lagi sekali lagi, semangat. Nah, di sekolah kita ini kita ada P5-nya, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, satu, mengetahui apa pengertian sampah. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis sampah yang ada di sekitar mereka. Nah, ya. Apa itu sampah? Barang-barang bekas. Apa saya? Barang-barang bekas. Bagus. 100 untuk Zoya. Apa lagi? Siapa yang pernah melihat sampah? Itu yang bertanya dulu. Siapa yang pernah melihat sampah? Pernah lihat semuanya? Kalau jam istirahat, kamu semua pasti berbelanja. Apakah ada sampahnya? Ada. Contohnya, siapa yang membeli minuman jam istirahat? Ada yang membeli minuman? Sisen. Minuman apa? Oh iya. Ada lagi teh gelas. Itu punya apa? Iya, tempatnya itu menjadi sampah. Nah, jadi kita harus mengetahui apa saja yang menjadi jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya dijelaskan dulu. Bagaimanakah Islam menjelaskan tentang sampah? Coba perhatikan anak-anak ibu semuanya. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau kita lihat anak-anak ibu semuanya, sampah, kalau ada sampah, pasti ibu suruh, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Berarti karena apa? Karena agama kita ya mengajarkan kita supaya bersih, hidup bersih. Nah, terhindar dari sampah. Kalau terhindar kita dari sampah, berarti hidup kita akan bersih dan terjaga dari penyakit. Nah, kalau banyak sampah di dekat rumah kita, di sekolah kita, kita akan terkena penyakit, misalnya sakit perut, ya, karena kurangnya bersih, kurang kebersihan kita, bisa sakit demam, seperti itu. Jadi, apakah hukum menjaga kebersihan itu? Hukum menjaga kebersihan dalam Islam adalah wajib setiap kita. Nah, jadi anak-anak ibu selalu ibu tanya, siapa yang mandi pagi tadi? Mandi semuanya? Sisen mandi, Sisen? Mandi? Mandi. Turun tangannya. Siapa yang gosok gigi tadi pagi? Gosok gigi semuanya? Bagus, turun tangannya kembali. Berarti gosok gigi semuanya itu berarti kita menjaga kebersihan diri kita dari supaya terhindar dari berbagai penyakit. Ya. Kalau kita melihat sampah, kemana kita buang sampah itu? Ke tong sampah atau ke tempat sampah. Ya. Di depan kelas kita sudah ada berjejeran tong sampah. Berarti setiap kita berbelanja, ya, ada bungkusnya, tempat-tempat makanan itu dibuangnya ke tempat sampah supaya sampah kita tidak berserakan. Nah,
Siska, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emil sudah memberi kesempatan. Selanjutnya yang perlu dibahas di sini yaitu pengertian sampah dan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Siapa yang tahu apa itu sampah? Apa pengertian dari sampah? Ada yang tahu? Baiklah, pengertian dari pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi mengumpulkan, pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi setelah kita mengelola sampah itu yang pertama yaitu mengumpulkan. Kita kumpulkan semua sampah terlebih dahulu. Setelah sampah dikumpulkan, lanjut pemilahan. Pemilahan ini berdasarkan dari jenis-jenis sampah. Selanjutnya setelah dipilah kita mengangkut. Mana yang sampah jenis A atau sampah jenis B. Selanjutnya pemrosesan dan pembuangan sampah. Siapa yang bisa mengulang apa itu pengertian pengelolaan sampah? Serangkaian kegiatan yang meliputi Mengulang, pemilahan, dan pembuangan sampah. Baik, pemilahan sampah tadi berdasarkan jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, yang ketiga ada sampah berbahaya. Apa itu sampah organik? Ya, sampah organik adalah
sudahi. Terima kasih kepada Ibu Siska. Sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aktivitas kali ini kita sudah memasuki tahapan kontekstualisasi, di mana anak-anak akan melakukan identifikasi sampah yang ada di sekitaran sekolah. Kemudian selanjutnya mereka akan membuat solusi produk apa yang mereka gunakan dengan sampah yang telah mereka identifikasi. Bagaimana keseruan mereka? Baiklah, kita tonton video berikut ini. Tisu gratis. Iko anak bisu bandar deh. Itu lo karot. Ya jaket. Tisu karot bisa. Karot tisu bisa jadi protein ya. Sampah anorganik. Banyak apa sebenarnya. Oh. Ini adalah sampah. Bona utte. Dadah. Tidak. Kami ban bona ono lah. Labu ano. Ndak sian. Enggak kayak ya cieknya dah. Apa yang Naifa ambil buku Naifa. Kami dah ambil buku buat tas jon dah. Ini mbak.
nomor kesehatan sehingga bisa berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, untuk kegiatan P5 kita, itu yang kemarin kita sudah mengumpulkan berbagai macam sampah ya, sampah plastik. Hari ini kita akan aksinya lagi. Apa yang akan kita buat sehingga menjadi karya hebat dari anak-anak ibu semuanya. Sudah bisa semuanya? Sudah? Nah, coba keluarkan alat-alat yang akan dipersiapkan ke kelompok 1. Ya, buat kelompok 1, kelompok Siva, kelompok 2, Sisen, dan kelompok 3, Ibnu. Ya, alat-alatnya sudah dipersiapkan? Sudah. Ada gunting? Ya. Ada lem? Sudah. Dan sekarang kita mulai untuk membuat hasil karya. Ya, silakan anak-anak ibu semuanya untuk bekerja di kelompok masing-masing. Silakan. Silakan semuanya bekerja.
kian-kian kita ke depannya nampak